Hai, apa kabar kalian semuanya? Selamat siang. Selamat siang. Di sini aku ingin membacakan, sorry ya kalau suaraku tuh agak batuk-batuk teman-teman. Aku nggak tahu kenapa. Aku ingin membacakan mengenai dirimu, yakni isi hatimu. Dan kalau misalnya jelek, bagaimana solusinya? Kita akan lihat ya. Bagaimana dengan isi hatimu yang terdalam saat ini? Bagaimana isi hatimu yang terdalam saat ini? Ini kita nggak harus mengenai cinta ya teman-teman. Semua kartu yang terbuka aku akan bacakan. Jika memang bukan cinta ya bukan cinta. Kalian jangan ngarepin cinta terus gitu. Siapa tahu ada aspek kehidupan lain yang kita harus bahas. Oke, kita akan lihat ya untuk isi hatimu. Oke, aku tadi ngomong bukan masalah cinta aja, tapi ternyata memang yang keluar adalah mengenai problematika cinta. Ya, di sini, oke. Decision, sebuah keputusan, restlessness. Teman-teman, aku melihatnya di sini ada yang sepertinya itu kayak break. Ada kata hati kamu itu yang kayak merenung akan breaknya cinta. Atau kalau nggak break, hubungan sama dia itu hot and cold. Dia mungkin sering mencuekin kamu, ya. Terus nggak balas atau nggak respon kamu merasa dia tuh angkuh sekali, nggak sopan, kamu punya vision atau punya pandangan sendiri tentang dia, tentang apa yang di pikiran kamu. Wajar-wajar aja sih seperti itu, karena aku melihat untuk dari sisi hati kamu tuh merasa kayak tidak dihargai, ya, tidak dihargai, karena kamu mungkin memiliki misi bahwa aku tuh mau serius dengan kamu, aku mau serius sama kamu. Ketika aku sudah membuat keputusan, malah kamunya yang melongo, yang nggak berbuat apa-apa. Tuh, lagi-lagi ada not atau relationship. Ya, temanya memang relationship ya teman-teman, berhubungan dengan ini. Aku cuman bisa bilang gini sih, hati itu complicated teman-teman. Hati itu complicated. Dia mungkin ngerasa kayak udah ngedapetin kamu, terus ya udah gitu. Kalian banyak breaknya, banyak jedanya, sehingga kalian pikir atau kamu berpikir bahwa pacaran seperti ini tuh tidak efektif. Kita akan lihat ya untuk bagaimana, kenapa ini bisa ada gitu. Aku melihat memang sudah ada karma di situ ya. Tuh kan? Sudah ada karma di sini. Sudah ada karma di sini yang memang kamu harus dengan sikap yang bijak kamu harus hadapi. Gini teman-teman. Tidak ada yang bisa menolong kamu kecuali memang dari diri kamu sendiri. Kalau kamu terus meratapi karma tersebut, maka kamu tidak akan jalan. Ini kita lihat kan ada wanita yang menoleh ke belakang. Kamu mau pergi tapi masih terusik. Gitu. Karena rasa cinta itu terlalu besar. Ada keraguan di situ. Antara mau pergi atau enggak. Jadinya ngerasanya nih kayak stuck aja hubungan kita. Soalnya kita harus juga lihat bagaimana dengan isi hati dari orang ini yang kamu anggap memang sombong, ya, tidak membalas, banyak istirahatnya. Ada ego dari dia. Tuh, ya, aku jawab ya. Ada ego. Ada ego yang memang dia adaptasi. Ada ego yang dia perankan di sini.
dia pun juga sebetulnya di hubungan ini itu masih belum kayak 100% into you, masih belum dapat memutuskan hubungan ini arahnya kemana. Lebih tepatnya dia nggak punya apa ya, nggak punya keputusan. Friendship, oke. Okay. Mengenai perasaannya sama kamu, orang ini sebetulnya masih setengah hati. Boleh aku bilang begitu ya? Masih setengah hati dari hubungan kalian, sehingga dia itu berpikir kalau seandainya aku jalan sama kamu, apa nih yang bisa buat wah gitu loh. Karena aku ngelihatnya di sini ada negotiation. Ya, ada negotiation dari perasaannya. Jadi kayak mikir-mikir dulu lah entah mau gimana. Tuh. Ini kita bicara mengenai planet Jupiter, berarti mengenai abundance. Kira-kira dengan kalau misalnya berteman sama kamu aja rasanya udah mendapatkan abundance yang dia mau, kenapa dia harus memberikan hatinya juga? Biasa aja, dia cuman mau TTM sama kamu, bisa mau apa ya, nggak mau yang terlalu serius. Nanti kita akan coba cek di sini kenapa dia indecision, ya, kenapa dia masih belum ada keinginan untuk mengambil langkah tegas gitu. Kamu pengen mengakuisisi dia, tapi dianya di sini masih jual mahal. Nih, ada kartu bluff. Teman-teman. Banyak bluffingnya. Kamu tau nggak bluff itu? Bluff itu banyak ngomongnya. Dia cuma banyak bicara sama kamu. Ibaratnya kayak ngasih PHP gitu loh. Ya, ngasih kamu PHP. Ini aku ngomongnya bukan mau menjustifikasi seseorang ya. Tapi inilah yang aku bisa bilang gak bagus untuk kamu. Di sini aku kayak ngelihatnya dia banyak bluffing ya teman-teman, banyak bluff gitu loh. Kenapa dia nggak memberikan sebuah kepastian di sini, sementara kamu kayak menunggu sampai capek. Ya aku ngeliat dia banyak bluffnya, banyak bicara, banyak yang dia tutupin, maksudnya sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya, sesuatu yang tidak sebenarnya di sini. Ada kondisi yang kita lihat dulu deh. Aku nggak mau terlalu berspekulasi ya, takutnya nanti kasih seuzon. Oke. Karena gini teman-teman, ini aku bisa tahu ya, karena apa yang mungkin pernah diceritakan sama kamu itu ternyata hanya bualan saja. Aku ngelihatnya dia tidak sewah itu. Makanya ketika kamu serius, ketika kamu pengen jalan ya ke dia, dianya di sini tuh lebih memberikan kayak sikapnya yang mendominasi gitu loh. Sikap yang mendominasi adalah memang itu bawaan dari dirinya. Jadi dia tuh kayak nggak mau ketahuan gitu loh. Ternyata dia ini hanya pembual gitu. Ada sesuatu yang ditutupin sampai mungkin dia kehabisan bohong. Harus gimana? Hati-hati ya. Selanjutnya bagaimana sih? Dia tuh mau apa sih dari kamu? Kita lihat ya. Temperance. Yang ngebuat kamu kayak sabar aja gitu. Sabar PHP, tetapi dia kayak nggak mau menyerahkan 100% hatinya. Mungkin hanya sedikit-sedikit perhatian yang dikasihkan ke kamu. Dia akan bersikap seperti ini sampai dia kayak hidupnya itu membaik. Ya. Dan aku ngelihatnya gini teman-teman. Maaf ya, maaf banget. Dia itu seakan-akan gini.
aku nggak mau terlalu kasih effort banyak, ya. Jadi dia bisa aja loh mencintai kamu juga mencintai orang lain. Di sini nih ada kartu Temperance soalnya. Kenapa dia kayak tidak menerima tawaran kamu atau apapun itu? Karena dia lagi kesengsem. Dia adalah pecinta. Salah satunya dia punya orang lain. Kamu udah selidiki belum? Dia udah punya pasangan sah atau enggak? Atau dia punya pacar lain? Atau dia punya gimana? Kalau dari sosial medianya mungkin kalau nggak diblok dan dia memang punya banyak sosial media, kita nggak pernah tahu. Jadi kamu harus hati-hati teman-teman, karena di sini sampai kapan kamu tuh tidak terbuka, sampai kapan kamu tuh kayak denial dengan perasaanmu sendiri gitu loh. Kenapa? Kalau misalnya memang cinta itu kan kayaknya saling melengkapi ya. Cinta itu kan ibaratnya kayak saling melengkapi. Nah, kalau di sini kamu selalu merasa kesepian, berarti itu namanya bukan cinta. Gitu loh teman-teman. Aku di sini bukan momen suuzoni, nggak suka orang jatuh cinta, nggak. Aku suka banget orang jatuh cinta kok, malah happy gitu loh. Ya, tapi harus yang berbobot. Harus yang kiranya itu tidak membuat kamu tekor juga. Kalau kamu di sini sudah terlalu banyak mengorbankan waktu untuk seseorang dan seseorang ternyata di sini masih kayak setengah-setengah sama kamu, cuman pengen kayak kasih kebaikan apa ya, ketika kamu kasih sesuatu dia baru baik, rasanya kok kayak kasihan di kamunya kalau menurut aku. Cuma kadang-kadang kan orang tidak ingin terselamatkan. Kamu sendiri yang memilih bahwa kamu harus mencoba dulu sama orang ini, tapi kamu nggak kasih limit, itu salahnya. Ya, itu salah kamu nggak kasih limit buat seseorang ini, itu benar-benar bisa bener apa enggak gitu. Kamu nggak lihat pada akhirnya. Sudah berapa lama menunggu gitu loh. Kamu harus kasih limit nih. Misalnya dari sekarang dia udah kayak begini sama aku akan kasih kesempatan maksimalnya berapa bulan lagi. Nggak usah tahunan lah. Terlalu naif itu kalau kasih tahunan, berarti kamu bucin banget ngarepin orang seperti dia sementara dianya di sini yang tidak mau. Ingat ya teman-teman, kita tuh tidak pernah bisa memaksakan kehendak seseorang kepada kita. Kalau orang ini memang punya tabiat ego yang besar, dia ingin dan itu terdominasi banget di hidupnya dia, dan dia di sini itu sudah senang dengan gayanya dia, kita nggak akan bisa berubah. Dia akan selalu menjadi seseorang yang seperti ini. Ketika ada orang lain yang dalam cinta sama dia, sayang sama dia, seakan-akan kayak nggak dilihat. Tapi mungkin kalau untuk orang yang dia penasarin, mungkin akan kasih perhatian. Ada kan yang seperti itu. Logika gini, kita banyak berkorban dengan dia, tapi ternyata pengorbanan kamu dibalas dengan dia lebih sayang sama orang lain. Entah karena fisiknya mungkin lebih cakep dari kamu, entah dikarenakan dikarenakan kamunya sendiri kayak dimanfaatkan sama dia. Kita nggak pernah tahu. Dari sini kamu selalu ngarepin loh, kan aku yang udah lebih banyak keluar modal misalnya, aku yang udah lebih banyak habis-habisan, tetapi kamu kasih privilege ke orang lain. Itu udah sering terjadi teman-teman ya. Kamu nggak usah nyesalin diri kamu, karena memang diri kamu sendiri yang memperbolehkan orang itu masuk gitu. Kamu harus kuat loh. Kenapa? Ibaratnya kayak investor aja ke perusahaan. Udah nggak ini lagi, ya udah gue nggak usah invest lagi lah. Enak banget di elunya. Kan gitu. Sekali lagi, bukan aku menebar kebencian dengan seseorang. Kalau revenge terbaikku adalah aku pergi. Masalah uang yang pernah ditilep, itu pun kamu lakukan dengan suka sama suka kan? Jadinya kalau untuk masalah uang, ketika ada seseorang menyakiti kamu dan sekarang kamu di sini membutuhkan uang itu, dia tidak mengembalikan, bukan salah dia juga ya, karena kamu memberikannya dengan sukarela. Ingat ya teman-teman, hubungan yang memang sudah tergantung dengan uang, padahal dia tidak men-treat kamu dengan baik,
kamu udah berbuat banyak buat keluarganya tapi dia tidak men-treat kamu dengan baik, maka semua itu hanyalah ilusi, sesuatu yang belum pasti. Kamu cuma dimanfaatkan. Kenapa kamu bisa dimanfaatkan? Kenapa kamu nggak bisa jadi yang memanfaatkan? Aku mau tanya, apa kamu tidak punya power seperti itu? Seperti yang kulihat kamu fokus sekali sama cinta. Nih, dasarnya kamu adalah banyak Venusnya, ya. Kalau seseorang, ini adalah bintangku sebetulnya. Eh, Orang yang berbintang earth sign, ya, terutama Taurus, itu akan gagal atau enggak masalah hidupnya cinta melulu. Bagaimana aku bisa sekuat ini sekarang? Karena aku fokus sama diriku sendiri. Aku cuma simple bilang, ya Tuhan, aku mau hidup lebih lama. Oke? Aku mau hidup lebih lama. Aku gak mau ada orang yang menggantungkan hidupnya sama aku. Aku mau fokus bekerja. Aku punya anak yang harus aku jaga dan aku rawat sampai besar. Kalau aku mikirin fokus masalah cintaku sendiri, kapan aku fokus cinta ke anakku? Itu. That's why aku gak pernah takut untuk sendiri. Aku malah lebih nyaman, lebih tentram, lebih apa ya? Kalau ada orang yang suka sama aku, terima kasih, tapi ya kalau hatiku belum bisa ngomong iya gue mau sama lu, yang aku gak bisa. Aku udah pernah mengalami fase-fase yang mungkin sekarang ini kita bahas. Dulu pernah seperti ini. Aku seperti kayak menyalahkan diriku bahwa aku tidak cukup baik. Ternyata nggak itu. Kamu sudah cukup baik. Masalahnya kamu jatuh sama orang yang salah. Salahkan diri kamu bukan karena kebaikan kamu, tapi salahkan kamu kenapa kamu bukakan pintu buat tamu yang kucuk-kucuk datang ke rumah kamu, ngerampokin barang kamu, and then kamu nggak lapor polisi. Kenapa kamu pelihara? Udah tahu dia maling, udah tahu dia nggak bagus. Kenapa kamu sebutin itu? Kalau kamu sakit emang dia peduli? Nggak ada kan? Yang peduli pasti siapa? Kalau nggak teman kamu, orang tua kamu, anak kamu kalau udah bisa ngomong. At least kalau anaknya masih kecil pasti dia akan sering rewel. Gitu. Kamu tuh nggak sendirian loh. Hidup kamu tuh nggak tergantung sama orang yang salah. Ya. Kalau kamu bilang, paling Kamela juga bucin. Oh no. Aku kalau misalnya menjalani hubungan, entah dari dia atau keluarganya, ada yang mengusik hubungan aku, langsung aku putusin. Karena aku gak mau capek-capek. Tapi kan aku pengaruh sama kapan aku nikah. Lah, kalau aku ketemu sama orang yang kayak gini, yang tidak bisa memberikan semuanya sama kamu, dia hanya menutupi kebohongan-kebohongannya, bahkan mungkin hubungan kamu sama dia itu adalah cinta segitiga, atau karena dia di sini punya orang lain yang lebih gimana ke dia, sehingga kamu tuh cuman dianggap apa ya? Dianggap kayak ya udah, kalau gue butuh, misalnya gue butuh uang 1 juta nih, biasanya dia yang transfer ke gue. Ya, kita ngomongnya dari uang aja lah. Misal ya, aku nggak menjustifikasi. Oh, nanti kalau minta uang 20 juta yang gedean minta ke yang satunya karena duitnya banyak loh. Aku tidak mau kalian tersangkut dengan segala sesuatu yang nggak pasti, yang which is menyakitkan. Mendingan kalian nangis sekarang, tapi tinggalin. Karena harapan itu masih ada kalau kamu sudah pergi. Kalau kamu di sini masih menerapkan sistem pemikiran yang kolot seperti ini, maka Tuhan juga nggak akan bantu kamu untuk maju ke depan. Oke? Sekarang dipikirin dulu deh. Dipikirin dulu kamu maunya gimana. Pembacaan aku ini tidak memaksa kamu untuk harus iya. Tapi hanya sebagai
Ya, namanya kita yin dan yang ya. Kalau kita punya pendapat, dan apalagi aku hanya pembaca kartu yang seperti ini, kartu-kartunya seperti itu, maka aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku bukan tipe tarot reader yang kartunya jelek aku baca bagus. Udah itu aja. Kalau kalian mau tahu kenyataannya silahkan, kalau mau denial silahkan ke tarot reader lain, nggak apa-apa. Ya, bebas untuk kalian berpendapat, mau komen, mau apa, aku pikirannya jelek ya, tapi emang energi kalian tidak memberikan energi yang bagus, gimana dong? Kalau kalian tanya, apakah energi kakak ketika membacakan ini itu bagus? Of course bagus. Kenapa? Karena aku selalu melakukan ritual untuk pembersihan, meditasi. Dan pembacaan ini tidak ada kaitannya dengan aku. Kalau kamu sudah pernah tahu belajar nama supranatural, kita ada namanya benteng supaya energi kita tuh nggak kebaca keluar. Itu belajarnya di mana? Meditasi. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you and I see you. I love you. Bye bye.